Halo, selamat siang semua. Saya Mayfri Syari. Dan siang ini kita akan ngobrol bareng lagi di chatroom. Dan kali ini topiknya tuh tentang satu hal yang kayaknya bisa dibilang sekarang lagi menjadi eh, apa ya, hype-nya lagi menjadi salah satu gaya hidup juga bagi masyarakat di masa pandemi seperti sekarang. Nah, ini sesuai temanya. Saya coba, ya ini dia. Agak kepotong ya, tapi judulnya hari ini adalah, atau temanya adalah goesin aja. Nah, kita akan ngobrol nih sama Dokter Andika Raspati tentang sebenarnya gimana sih panduan aman untuk bisa tetap sehat berolahraga tapi juga nggak jadinya bikin kita was-was gitu. Aman gak sih kira-kira kalau olahraga atau sepedaan pakai masker, terus jaraknya seberapa jauh sih yang sebenarnya dianjurkan gitu, terus seberapa aman atau seberapa lama durasi aman untuk berolahraga setiap harinya. Nah, kita akan langsung ngobrol nih sama Dokter Dika yang udah gabung sama kita hari ini. Saya coba cek ya, soalnya ini Dokter Dika tadi udah gabung nih, sebentar. Terima kasih ya semuanya udah mau join. Coba kita lihat, ini Dokter Dika udah standby nih. Halo Halo Dokter Mbak, Dika, halo semuanya. hai. Ya ampun, terima kasih, kita matching nih kayaknya Dok warnanya. Oh Satu iya, warna kok merah ya. kita nggak janjian padahal ya? Ya memang karena kita nasionalis mungkin Mbak, jadi merah. Oke, boleh lah. Dokter di mana nih Dok sekarang? Ini baru nyampe rumah nih, baru banget nyampe rumah. Tadi habis ada acara ya sebelumnya. Iya, habis di rumah sakit. Dari rumah Gitu. sakit, berarti masih tetap bertugas di masa pandemi kayak gini, masih tetap setiap hari ya Dok ya untuk tugas Masih, kuliah. aku dari waktu pandemi lagi hot-hotnya itu aku cuma WFH atau libur 2 minggu gitu kurang lebih. Habis itu langsung mulai lagi. Langsung sampai sekarang Langsung masih masuk. beraktivitas lagi Masih. sampai sekarang ya Dok Gitu. ya. Yoi. Kan Dok, Mbak Mi sehat? jadi kan dokter ini sehat alhamdulillah. Secara sehat Mantap. itu kan kalau definisi WHO harus semuanya ya Dok ya. Nah, Jadi bener. fisik, mentalnya juga, sosialnya juga ya kan. Iya, sosial sehat ya sosialnya ya. Sehat-sehat. Walaupun ada physical distancing, Mantap. tapi bukan berarti social distancingnya harus terdampak ya Dok ya. Bener banget. Makanya namanya diubah dari social distancing menjadi physical distancing. Gitu. Betul. Ini kita disclaimer dikit ya Dok. Kita berdua di sini waktu live Instagram nggak menggunakan masker karena memang kita di satu ruangan. Yang di ruangan ini sebenarnya aku juga Ya, sendirian. Dokter Dika juga sepertinya seperti itu. Tapi kita selalu sama membawa masker kemanapun pergi dan ada selalu menggunakan ketika kita berjumpa dengan orang lain ya Dok ya. pastinya. Baik. Dok, ini sesuai tema nih Dok. Nggak usah lama-lama. Kita langsung akan bahas soal goesin aja. Ini kan kalau Dokter Dika Mhm. sebagai apa ya, salah satu bagian juga dari Indonesia Cyclist Federation ya Dok ya. Cycling Federation. Ya. Cycling Federation. Hmm. Kayaknya pas banget ya untuk ngebahas satu fenomena yang kayaknya semua orang melakukan ya. Saya sendiri nih jujur, saya tuh sebenarnya awalnya nggak bisa naik sepeda, tapi saya belajar untuk Oke. bisa ikut sepedahan gitu. Karena sebagai salah satu Oke. olahraganya. Tapi ada satu momen kemarin tuh saya coba rute yang mungkin rame ya, kemudian dilalui sama orang-orang gitu. Itu jadinya Oke, malah oke. sendiri sih Dok, karena ternyata Hmm. masih rame tuh kan. Jaga jaraknya jadi sulit diterapkan gitu, jadinya pengen cepet-cepet cari rute yang sepi aja. Nah, hari ini tuh lebih Ya. pengen ngebahas itu Dok, kira-kira gimana sih Oke. panduan aman untuk goes Dok? Oke, jadi gini, pertama aku mau sekali lagi mengingatkan kepada semuanya, teman-teman yang nonton, halo semuanya. Jangan lupa bahwa corona masih ada, itu dulu ya. Mesti diingat bahwa yang Betul. namanya orang sekarang bilang, ya, sekarang orang bilang new normal, ya, tapi orang banyak juga yang salah tangkap jadi sudah kembali ke normal ya, bukan ya. Tapi kita benar-benar harus selalu ingat bahwa sekarang itu Bukan. corona masih ada, angkanya juga masih naik, tapi kita sudah harus beraktivitas kembali dan kita harus menerapkan
berbagai macam protokol untuk bisa memutus rantai penularan si corona ini. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Mbak Mei, ya kalau kita bicara keluar untuk berolahraga, sebenarnya nih ya, ini secara hakikatnya nih, waduh bahasanya tinggi banget nih hakikat. Secara hakikat itu kalau kita bicara yang namanya orang keluar buat olahraga itu beda Mbak Mei, sama kita bicaranya keluar buat belanja ya kan. Kalau kita keluar rumah untuk keperluan lain, contoh kayak tadi kita contoh belanja, kita beli keperluan rumah, kita kerja misalnya atau kita lese apapun itulah, pasti kita kontak sama orang kan, pasti kita harus berinteraksi sama orang lain. Iya kan? Jadi itu yang membedakan. Kalau kita bicara kita olahraga, sebetulnya secara tadi yang aku bilang hakikatnya, olahraga itu kan dia bisa dilakukan secara sendirian aja sebenarnya. Dalam arti nggak perlu kontak orang lain, ya kan? Nggak perlu berombong-rombong gitu. Makanya kenapa buat teman-teman yang memang udah penat banget di rumah gitu kan ya, karena memang kan kalau kita bicara paling safe sampai sekarang yang paling safe ya adalah olahraga di rumah sebenarnya. Kalau mau diadu nih, ya kan yang paling safe adalah olahraga di rumah. Tapi kan banyak banget orang-orang yang dok, aduh gila gue udah penat banget dok buat di rumah, gue udah nggak bisa lagi kiri tembok kanan tembok gitu kan, udah aduh pengen keluar ya udah nggak tahan, ya udah keluar rumah deh monggo. Tapi ingat tadi kita mesti senantiasa jaga jarak, physical distancing. Iya kan? Dan aku tadi mau apa namanya nanggepin tadi yang Mbak Mei bilang ke tempat yang rame gitu kan. Sekarang orang tuh banyak orang yang keluar. Itu jadinya stres sih jujur. Iya dan tadi kembali kepada hakikatnya olahraga kita tuh pengen ngapain sebenarnya? Pengen olahraga untuk sehat atau emang pengen social needs gitu, pengen social gathering gitu kan. Nah, makanya kenapa kita kalau misalnya emang pengen keluar rumah untuk olahraga ya saranin tempatnya sepi-sepi aja. Jangan ke tempat yang emang rame gitu kan. Contoh, aku ada satu tempat yang aku nggak mau sebut namanya ya, aku inisialnya aja GBK gitu misalnya. Nah itu inisial ya dok ya, inisial dong, bener dong. Kita aku nggak lihat sebut nama. mana kalau satu tempat itu emang selalu rame ya dok, orang tuh sampai antri-antri bisa olahraga di sana. Padahal sebenarnya bisa olahraga bisa di mana aja. Iya, makanya kita kemarin lihat tuh begitu tempat itu begitu dia buka awal-awal itu kan ngantrinya kayak dulu. Zamanku dulu nonton ini petualangan Sherina dulu tuh, ngantrinya panjang banget. Waduh tua banget gue gila. Nah itu kan apa namanya menunjukkan bahwa banyak banget orang yang emang olahraga itu lebih karena pengen social needs sih gitu. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi corona ya kita sebisa mungkin dalam tanda kutip menjaga dan membatasi soal si social needs ini gitu. Jangan terlalu kita misalnya nih, tadi rombongan rame-rame gitu kan. Cari tempat yang sepi. Jadi coba kayak cari tempat yang nggak jauh-jauh juga lah, kayak di komplek rumah gitu misalnya kan. Atau misalnya di tempat yang memang sepi, yang memang kita bisa jaga jarak. Karena jaga jarak ini memang protokol yang utama sebenarnya. Jaga jarak, ya, apalagi kemudian sekarang tuh gimana dok? Ya, jaga jarak tadi apa namanya, kemudian juga misalnya tempat rame, memang kita harus ke tempat rame. Itu tadi pakai masker sebenarnya mau nggak mau karena kita ke tempat yang rame kan, makanya mendingan ke tempat yang sepi-sepi aja gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal olahraga pakai masker kan beberapa waktu belakangan ini juga sempat ada beberapa contoh kejadian gitu, ada yang tiba-tiba meninggal gitu kan, terus ada yang sesak nafas itu lagi berolahraga gitu dok karena dia pakai masker. Nah sebenarnya hukumnya berolahraga menggunakan masker ini gimana dok? Mungkin bisa diingetin lagi. Oke. Jadi gini, lagi-lagi tadi ya buat teman-teman yang memang lebih memilih untuk berolahraga di tempat yang rame, tempat umum yang crowded tadi kan, mau nggak mau terpaksa suka nggak suka itu mesti pakai masker jadinya. Tapi karena tadi kan kita bicara transmisi kita, kemudian juga dari segi apa namanya resiko penularannya tadi ya, sama dari peraturan pemerintah kan juga mesti pakai masker jadinya kan di tempat seperti itu. Nah jadi mau nggak mau mesti pakai masker. Tapi kalau misalnya kita mau bahas nih, mau ngelihat resikonya gimana, sebenarnya kita bisa mengatur intensitas kita. Kita bisa mengatur, contoh gini misalnya nih, teman-teman yang misalnya biasa lari ya, kalau teman-teman lari mungkin paham pace sebutannya, tapi aku mungkin pakai istilah yang di umum, kecepatan deh. Misalnya biasa lari 10 km per jam contoh. Kemudian dia nyobain lari pakai masker, jangan lari secepat itu dulu. Mungkin larinya bisa dibikin lebih lambat gitu. Atau bahkan jalan cepat dulu misalnya. Jalan santai dulu misalnya. Dimana kita membuat tubuh kita jangan terlalu lapar oksigen. Karena kita semakin kita ngotot, semakin kita ngebut, kalau lari, kalau sepedahan juga sama ya, semakin kita
goesnya cepet, semakin kita pilih jalan nanjak, itu kan oksigen makin banyak. Artinya kalau Oke. misalnya pakai masker susah kan dapat oksigennya, gitu. Nah, aku Hmm. mau komen sedikit Mbak Mei soal yang tadi Mbak Mei bilang ada yang meninggal, ya. Iya. Ini kita flashback sedikit nih ke beberapa tahun lalu di mana pada kejadian angka event di apa event olahraga dalam 1 tahun kita ada kasus sekitar 10 orang yang meninggal. Apakah di antara 10 itu ada yang pakai masker? Nggak ada. Jadi sebenarnya meninggal saat olahraga itu mau pakai masker nggak pakai masker itu bisa terjadi dan Biasanya lebih di faktornya apa sih, Dok? Mhm. nah ini jadi biasanya orang-orang yang apa namanya mereka itu akhirnya meninggal saat olahraga karena mereka tidak paham betul di mana limit mereka, di Oke. mana batasnya. Gitu kan contoh orang baru misalnya let's say baru mulai kemarin nih mau sepedahan baru beli sepedanya masih bau bau Hmm. pabrik gitu kan terus dipakai ngebut-kebutan sama dia sampai misalnya keluar kota gitu misalnya Mhm. keluar angkasa gitu atau misalnya jadi nggak apa namanya nggak ditahapin gitu loh nggak bertahap sehingga dia nggak terbiasa tapi dikasih beban yang tinggi atau ini juga perlu diingat nih ada Mhm. beberapa orang yang memang dia punya penyakit, contoh penyakit jantung yang memang paling sering Oke. membunuh saat olahraga, yang dia nggak Aha. sadar dia punya penyakit jantung. Mhm. Karena memang ada beberapa kondisi jantung yang nggak bergejala. Oke. Makanya, kenapa kita sarankan kalau mau mulai itu coba check up dulu deh, atau konsul dulu, periksa. Apalagi kalau misalnya memang udah mulai ada gejala nih, kayak suka nyeri dada kan. Kok aku dok, Mhm. saya kalau misalnya capek dikit suka sakit dadanya ya, gitu. Itu kenapa? Atau misalnya pernah suatu ketika lagi jalan kok kayak hilang keseimbangan, kayak mau pingsan, itu kenapa? Itu jangan-jangan dari jantung juga bisa. Makanya mesti Oke, jadi dipastiin kalau dulu, kehilangan gitu. keseimbangan tuh bukan berarti, aduh lagi banyak masalah nih kan, jadi galau, gampang gitu-gitu bukan ya Ya, dok ya? Itu bisa jadi atau salah lagi satu. tidak ada tempat bersandar begitu ya, lagi kehilangan tempat bersandar gitu kan. Nah, itu bisa sih, bisa Iya, jadi goyah, jadi harus tetap gonta bisa. ditarik lagi kalau bisa aja itu tanda-tanda tubuh kita memberikan sinyal ya dok ya, memberikan sign Hmm. gitu kan dok ya. Dan yang paling baik kita singkirkan dulu kemungkinan terjeleknya. Wah, jangan-jangan jantung gue kenapa-napa nih gitu kan. Nah, cek Mhm. dulu aja weh. Jadi kita tahu, oke, gue punya penyakit atau punya masalah dengan jantung gue misalnya atau masalah lain ya. Ya memang untuk olahraga mesti hati-hati nih. Cuma boleh begini, cuma boleh begitu, cuma boleh segini segitu. Gitu. Oke, berarti to-do list-nya ketika kita mau, soalnya kan kalau ngomongin COVID nih, salah satu hal yang penting Mm-mm. juga menjaga daya tahan tubuh ya dok ya. Nah itu dia, berarti Oke, sebelum benar mulai banget. apapun berolahraga, kita kenali diri kita dulu, kira-kira kondisi tubuh Mhm. kita seperti apa, dan penting juga berarti ya dok ya, untuk kita check up gitu. Periksakan ke dokter, kondisi fisik kita Iya, seperti apa gitu ya dok ya. benar. Apalagi tadi, apalagi sudah ada kayak, kok kayaknya ada yang nggak biasa nih, gitu kan? Ada yang aneh nih sama tubuh saya. Itu mesti orang tadi yang aku bilang nggak ada gejala aja bisa kena kok. Apalagi yang udah mulai ada gejala-gejala, jangan disepelein lah. Banyak orang kita gini mbak, kadang-kadang aku suka ngeri. Aduh, sakit-sakit paling masuk angin gitu, contoh misalnya gitu kan. Atau paling ini mah biasa gitu. Nah itu yang kadang-kadang orangnya akhirnya skip dan akhirnya lupa ya, wes kalau mau udah kejadian ya kejadian deh. Gitu. Oke, nah tapi kalau ngomongin soal durasi, ini kan pasti bervariasi tiap orang ya dok ya. Ya, Durasi, terus juga ya. karena kaitannya dengan endurance gitu kan. Tapi kalau di rata-rata gitu, biasanya berapa lama eh, waktu maksimal kita untuk bisa berolahraga, termasuk Hmm, bersepeda nih ya dok ya khususnya. Dan ya, ya. kira-kira cara ngebaginya gimana tuh dok untuk mengenali diri kita, misalnya seperti saya pemula gitu kan. Pas baru mulai Hmm, tuh hmm, bisa ya. belajarnya tuh berapa lama dulu gitu, terus nanti baru naik Oke, naik 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 gitu, atau seperti apa dong? oke. Jadi gini, Mbak. Kita kan kalau bicara sepeda itu merupakan sebuah bentuk latihan kardio, respirasi sebutannya. Orang Oh. bilangnya kardio gitu kan. Sama Hmm. kayak mirip ke lari, sama kayak misalnya Zumba contohnya let's say, yang lagi hits juga sekarang gitu kan. Hmm. Nah, yang namanya kegiatan atau aktivitas fisik yang sifatnya kardiorespirasi, kita biasanya nih matok itu Mbak, kita punya angka 150 menit dalam seminggu. Itu Hmm. patokan dasarnya tuh. Itu yang kalau kita mau 150 bikin menit orang dalam sehat, seminggu. Hmm. kalau kita mau bikin orang sehat, nggak penyakitan gitu ya, seger, buger badannya, itu 150 menit dalam seminggu. Tapi jangan gini, banyak orang-orang yang jadi kita sebutnya weekend warrior, Mbak, pejuang weekend. Oh. Karena, Oke. iya, karena Senin sampai Jumat atau Sabtu dia jadi kaum rebahan, ya kan, jadi kaum mageran.
Begitu Heeh. minggu dia jadi Sparta gitu, jadi apa? Oke, jadi Jadi langsung orang runner gitu ya, wow menghadapi gila-gilaan. cewek-cewek gitu. Nah itu hati-hati. Kita juga nggak Hah? sangat tidak merekomendasikan. Jadi kalau bisa si angka 150 menit jangan dilahap sekaligus, tapi Oke. dicicil. Oh, Jadi oke. jangan motor ya sama rumah, tapi juga nyicil olahraganya. 150 menit dibagi berapa? Kita saranin sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Hmm. Artinya kita bicara per sesinya nih, ya sekitar kalau kita 3 kali berarti 50 menitan, kalau kita 5 kali ya sekitar menitan berarti ya setengah jam. 50 menitan. Oke, oke. Setiap Dan, harinya ya, dan Dok ya? dan memang kebetulan kalau kita bicara apa namanya penelitian nih yang membuktikan bahwa olahraga itu dia bisa meningkatkan imun khususnya saat corona kayak sekarang, itu Hmm. memang angkanya itu berada di angka sekitar 30 sampai 45 menitan gitu. Jadi saranku ya Oke. segitu aja izinnya Per per hari hari. ya, Dok ya? Per hari. Berarti itu harus Per sesi. diingat-ingat, nggak boleh ngoyo, nggak boleh tiba-tiba 5 hari jadi kaum rebahan, 2 harinya dihajar tuh kan 150 menit cuma dibagi dua aja, itu justru bakal Iya. ngebuat badan kita kaget gitu ya, Dok ya? Iya, benar, kaget. Jadi apa namanya? Jadi ayam 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 gitu. Enggak. Jadi bikin jadi sakit-sakit badannya. Atau tadi yang ngerinya kalau sampai ke jantung dan sebagainya itu yang kita takut. Gitu. Oh. Tapi sebenarnya kalau ngomongin jantung, sepeda ini juga sebenarnya punya manfaat ya, Dok ya, untuk kesehatan jantung dong pastinya. Karena kan dia Iya. kardio juga ya, Dok ya? Hmm. Jadi gini Mbak Mei, kalau kita bicara apa namanya olahraga ya atau latihan fisik deh, Aha. itu tuh kita bisa bilang dia tuh kayak dua mata pedang, kayak dua mata Oke. pedang di mana si olahraga ini bisa menguntungkan buat kita, bisa juga merugikan buat kita. Tergantung apa? Tergantung dosisnya. Makanya kenapa Hmm. kita selalu bilang yang namanya latihan fisik itu tuh kita bener-bener butuh didosisin, kayak obat. Olahraga itu Mhm. kayak obat, Mbak. Kalau misalnya kita bilang gini, kayak Mbak Mei nih, Mbak Mei pasti pernah ke dokter dong, berobat gitu ya. Mhm. Pernah kan? Nah, pasti kan Pernah berobat sama dong. dokter dikasih, ya Mbak Mei, ini Mbak Mei buat obat penurun panasnya ya, misalnya paracetamol, 3 kali 500 miligram ya Mbak Mei ya, silahkan. Nah, itu kan ada aturan mainnya tuh. Kan nggak ada Mhm. dokter ngomong, ini obatnya suka-suka dah, mau dicemilin juga boleh, nonton TV gitu, nggak mungkin. Pasti Aha. dibakuin. Yang namanya olahraga juga sama, kita mesti punya dosis. Nah, kalau misalnya dosisnya itu dia bagus, pas sesuai dengan orangnya, sesuai dengan kemampuannya, itu maka dia menimbulkan efek yang positif. Kalau bicara Mhm. latihannya sepeda tadi yang sifatnya kardio, bener banget tadi Mbak Mei bilang. Orang yang olahraga kardionya pas, dosisnya, takarannya cocok gitulah, pas, itu dia akan dapat menimbulkan efek positif pada kebugaran jantung dan paru-paru. Oke. Orangnya jadi nggak gampang ngos-ngosan, ya kan? Ada orang-orang yang dia sehat tapi begitu naik tangga 2 lantai udah ngos-ngosan, udah nggak kuat, ya kan? Udah Ada ngap juga gitu ya, orang Dok? yang kenapa? Udah ngap. Udah ngap gitu kan. Jadi ya itu berarti nggak bugar. Atau misalnya orang baru jalan dikit keluar rumah, baru berapa ratus meter udah mesti berhenti dulu segala macam. Jadi emang nggak bugar. Yang kedua, ternyata penelitian menunjukkan orang yang rutin latihan kardio bisa mencegah justru penyakit jantung, mencegah. Mhm. Tapi tadi kalau dosisnya Dosisnya pas. pas. Nah, ngomongin Kalau soal dosisnya dosis, berarti balik lagi ke 150 dibagi 7 hari itu ya, Dok nah, ya? Atau tapi gimana tuh? ini kembali ke pertanyaan yang Mbak Mei tadi yang awal-awal juga sempat nanya, kalau gue baru mulai gimana nih? Jadi gini, Heeh. 150 menit itu kan target kita. Kita mau nyampe segitu tuh, Mbak. Tapi banyak orang yang, dok, kayaknya gue 3 kali udah syukur tuh dok seminggu. Terus kayaknya kalau gue mesti 50 menit, kayaknya gue gak kuat deh. Gue 20 Mhm. menit udah mulai kunang-kunang gitu misalnya kan. Nah, ya udah. Misalnya dulu berapa ya? Contoh orang baru mulai, emang dia biasa bisa rebahan doang gitu ya, biasa mager. Terus nyobain deh gue olahraga biar sehat. Mungkin 15 menit itu udah mulai berasa tuh dia. Jadi oke Mhm. silakan mulai dulu berapa? 3 kali 15 misalnya contoh atau 20 misalnya contoh. Tapi Mhm. dok kan 3 kali 15 baru 45, gue masih jauh. Ya kalem pelan-pelan. Besok minggu depannya naikin nambahin lagi. Tadi 15 bisa kan? 20 sekarang. Nanti 20 minggu depan mungkin misalnya 25. Terus minggu depan lagi bisa 3 kali jadi 4 kali. Jadi intinya manusia itu punya kemampuan adaptasi. Tubuhnya itu Oke. bisa beradaptasi dengan beban latihan yang dikasih, tapi butuh waktu. Jadi pelan-pelan. Aha. Pasti Jadi bakal naik bertahap ya, lama-lama Dok gitu. ya? Karena itu Gitu. balik lagi ntar takutnya dampaknya malah buruk buat kesehatan yang harapannya bisa buat sehat, malah jadi merusak. Mungkin nggak sih, Dok, olahraga itu bisa merusak tubuh justru, Dok? Kalau Bisa dosisnya nggak banget, tepat? bisa banget.
Jadi gini, aku ada satu kondisi ya. Jadi gini, kalau kita tadi bicara, aku udah bicara soal positif apa dosisnya pas, maka kan dia jadi ngasih efek positif. Sehat, jadi badannya enak, ya kan. Kemudian jadi happy, ya. Jadi happy juga penting tuh. Orang-orang kan bikin ini endorfin naik ya. Jadi Iya. apa ceria gitu, mukanya bersinar, jadi glowing, jadi kayak pakai Seperti dokter skincare itu gitu. ya, yang setiap hari berolahraga 150 menit. Oh enggak ya? Ya muka aku glowing nggak sih, Cek? Terus jadi kalau Nggak butuh ini kayaknya filter skincare. kamera sih. Ini lebih karena filter kamera kayaknya. Nah, jadi kalau kita bicara orang yang penting kan harusnya gitu tuh yang harus kita pas ya, bikin dia happy, kemudian dia sehat, jadi nggak Hmm. gampang sakit. Tapi lucunya kalau kita tadi yang kita bicara dia berlebihan terutama ada yang namanya overtraining syndrome, Mbak Mei. Oke. Overtraining syndrome ini merupakan kondisi kumpulan gejala yang muncul akibat orang berlatih secara berlebihan dan kurang Mhm. recovery. Recovery-nya jelek. Oh. Apa aja gejalanya? Lucunya, dia opposite dari efek positif yang diharapkan. Jadi moodnya jadi Hmm. senggol bacok, Mbak. Orang tuh overtraining Oh. kalau berlebihan Jadi gampang bisa baper ya, senggol bacok. gampang emosi gitu. Ah, emosi bener. Jadi kayak mood swing. Itu betul mood swing. Jadi kayak, aduh kok nggak nyaman, Mhm. body gue nggak enak. Terus badannya sakit-sakit. Biasanya kan orang Mhm. kalau tadi yang aku bilang kalau di siapas kan enak seger gitu ya, kayak badan lentur gitu, Ah, enak gitu, ngapa-ngapain tuh enak. Ini sakit-sakit. Terus kemudian juga jadi gampang sakit. Jadi oke. karena apa? Orang yang overtraining dikatakan imunnya turun. Nah ini yang Mhm. ngeri nih kalau di era corona. Di era corona itu kita takutnya orang yang overtraining tadi, yang berlebihan, dia malah bikin imunnya drop. Malah jadi gampang kena Oh, virus, termasuk virus corona itu. Terus jantungnya juga oke. tadi, jadi kalau dia terlalu berlebihan, bukannya jadi bagus, tapi malah jadi masalah gitu. Jadi berkebalikan sama yang kita harapkan kalau kita berlebihan, gitu Mbak. Oke, jadi dosisnya harus pas. Tapi kan dok kalau ngomongin badan sakit-sakit kan biasanya terutama untuk pemula nih, pasti suka Hmm. ngerasa, aduh ini kayaknya karena udah jarang olahraga gitu kan. Ya, Nah ya, sebenarnya hal ya. yang wajar nggak sih dok? Karena ada beberapa Oke, pertanyaan juga nih dok yang masuk tadi boleh, boleh. mengenai soal kondisi seperti itu. Ya, jadi gini, kalau kita bicara nyeri-nyeri ya, berarti rasa-rasa sakit yang dirasakan pada saat pada apa setelah berolahraga terutama Hmm. ada yang namanya DOMS, Mbak Mei. DOMS itu singkatan dari Delayed Onset of Muscle Soreness. Jadi Mhm. soreness itu nyeri ya maksudnya. Jadi delayed, dia itu delayed. Artinya apa ya? Kayak pesawat delay lah. Berarti kan ketunda gitu ya. Maksudnya Aha. apa? Latihannya kapan, sakitnya kapan? Contoh, orang-orang yang baru mulai nge-gym, Saya baru orang-orang goes yang nih baru dok, baru goes. baru goes. Itu kan kadang-kadang misalnya let's say dia apa namanya? Goesnya pagi gitu kan, tiba-tiba ntar siang atau sorenya deh sakit gitu, pegel, nggak enak badannya. Nah itu tuh sebenarnya merupakan sebuah kondisi yang disebut dengan DOMS tadi, dan itu sebenarnya nggak perlu terlalu dipusingin sebetulnya. Mhm. Nah tapi gini, DOMS itu tuh naturally dia bakal hilang sendiri. 2-3 hari dia hilang wes. Gitu. Parah-parahnya 24 jam pertama biasanya. Nah itu kalau kayak gitu ya kita paling tinggal ngurangin beban dulu selama masih sakit ya kan, jangan maksain. Ya udah, bisa main lagi. Tapi kalau misalnya kita udah bicara overtraining itu kadang lebih lama. Udah mulai ada cedera di situ. Cedera tuh kita bicaranya nggak 2-3 hari doang, mungkin bisa mingguan kalau dia berat. Kemudian Karena harus sakitnya tuh pemulihan dia ya dok ya. Mhm. mesti terapi segala macam. Jadi kalau sakitnya cuma yang tadi aku bilang bisa hilang sendiri itu DOMS, ya berarti kita memang agak sedikit nggak kaget lah gitu tadi badannya belum siap dan tinggal disesuaikan bisa. Tapi aku mau ingetin nih Mbak Mei, mumpung Mbak Mei Mhm. nanya ini nih, aku pengen Siap-siap. mengingatkan bahwa kalau kita berolahraga mau baru mulai sekalipun, DOMS tidak selalu harus ada. Jadi banyak karena gini, ada anggapan no pain no gain gitu kan ya. Kayaknya Oh, kesannya kalau nggak sakit berarti kurang gitu olahraganya. Padahal enggak. kurang Yang namanya trainingnya harus DOMS. lebih keras lagi gitu mikirnya dok. Iya, makanya kalau misalnya kayak gitu nanti orang habis latihan tuh terus ditabok-tabokin badan sendiri gitu biar sakit gitu kan. Enggak. Jadi intinya adalah kalau kita kena DOMS itu artinya kita memberikan tubuh kita porsi yang agak bisa dibilang sedikit berlebihan, bukan berlebihan ya, agak sedikit tinggi di luar kebiasaan badannya dia. Mhm. Tapi bukan berarti kalau kita memberikan dosis yang nggak bikin DOMS itu nggak berefek, tidak. Justru aku nih terutama pada pasien-pasien yang berisiko gitu ya, itu kita Mhm. bagaimana caranya berusaha untuk meminimalisir sekali kemungkinan munculnya DOMS tadi. Oke. Tuh, jadi Caranya itu jangan aja sampai. balik lagi ke kenali diri, gimana kondisi tubuhnya, jangan overtraining dan ya Mm-mm. paham aja kapan when to stop ya dok ya berarti. Iya, jadi maksud gini, karena banyak banget orang tadi mikir gitu Mbak Mei. Ini kayaknya kok gue saat latihan nggak ada yang sakit-sakit sih, nggak ada yang nyeri-nyeri, berarti Oh. kurang kali ya? Nggak juga.
banyak banget tadi orang-orang yang memang dia memulai dengan slow, dengan santai gitu kan, nggak dikejar target juga. Dia Aha. main progresif pelan banget. Mungkin dia nggak akan ngerasain DOMS. Jadi nggak usah dicari-cari sakitnya gitu. Oke, udahlah nggak usah. Udah banyak kesakitan-kesakitan di bidang lainnya, jadi nggak usah dicari-cari di bidang berolahraga ya dok ya. Dok, tapi kalau ngomongin sepeda, wow sakitnya. Dok, tapi kalau sesuai tema nih kan kita ngebahas soal fenomena bersepeda, goesin aja. Ya. Ini kan ada kaitannya juga sama berbagai macam jenis sepeda yang ada, meskipun sekarang mungkin yang lagi hype banget adalah Sally ya dok ya, sepeda lipat. Tapi pasti sebenarnya bentuk sepeda, jenis sepeda itu juga harus kita sesuaikan dengan kondisi kita nggak sih dok? Maksudnya selain kondisi keuangan ya, tapi kondisi tubuh. Misalnya kalau berat badannya seberapa itu cocoknya sepeda lipat misalnya yang rodanya berapa gitu-gitu tuh ngaruh nggak sih dok sebenarnya dok? Oke, jadi gini sebenarnya kalau kita ngomongin. kalau jenis sepeda tadi Mbak ngebaginya jadi Sally misalnya, terus kemudian Sepeda jadi gunung. sepeda road sama sepeda gunung. Itu yang banyak kan tiga itu sekarang nih. Ya, yang tiga sekarang sepeda lipat, gunung sama road gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih ke arah itu sepeda mau dipakai buat apa? Kalau di MTB dia lebih ke arah kalau kita suka off-road misalnya, kita main-main di pegunungan gitu kan, cross country, downhill, itu kita mainnya sepeda MTB namanya, sepeda gunung. Tapi kalau kita bicara memang kita mau yang kecepatan, yang agile, yang apa namanya lincah gitu kan, dan bagus di aspal, enak di aspal, ringan, itu kita mainnya road. Nah kalau Sally itu biasanya awalnya nih awalnya sebelum kayak booming kayak sekarang, itu lebih karena orang yang commute, yang naik kereta, yang naik KRL gitu kan, bawa Sally. Tapi sebenarnya gini, secara general itu adalah bike fitting Mbak. Jadi apa namanya, bagaimana kita bisa menyesuaikan tubuh kita, tinggi kita segala macam, sama ini setelan sepedanya. Jadi bukan jenis sepedanya sebenarnya, tapi setelan sepedanya. Oke. Contoh kayak misalnya aturan-aturannya biar aman, biar tetap sehat, tapi juga aman. Oke, jadi kalau kita bicara setelan sepeda, memang kita enaknya pakai gambar ya. Jadi contoh nih, aku coba aja. Misalnya gini. Saatnya aku praktekin nggak apa-apa ya, aku bangun ya. Boleh Contoh, dok. Kayaknya nggak ada sepedanya nih dok ya. Oke. Makanya kita bayangin aja deh, ya. Jadi contoh gini, kalau kita bicara di tempat ininya, tempat apa handle-nya, si barnya itu, bar stang sepedanya. Oke. Nah, kita mungkin sebisa mungkin kita si bungkuknya itu udah sekitar 45 derajat lah. Oke, 45 derajat ya. Jangan terlalu nunduk banget, gitu kan, jangan terlalu tegak banget juga. Jadi 45 derajat. Habis itu biasanya untuk bisa bikin kayak begitu, kita bikin saddle-nya itu agak lebih tinggi dibanding barnya. Si joknya itu juga lebih tinggi dibanding si dibanding stangnya. Nah, kemudian bicara ini juga pedalnya tuh, tempat goes genjotnya itu susah nih gambarin. Jadi kalau kita bicaranya, nah ini gini ya. Waduh. Jadi sampai naik gambar dok, terus lanjutkan dok. Tapi susah Mbak, aku ntar jatuh Mbak. Jadi gambarnya gini. Waktu pedalnya itu dibikin di angka 3 gitu ya. Ini saya pedal nih kan, pedal muter kan? Iya. Pedal muter. Nah itu si satu pedal yang ada di angka 3 arah jam 3 itu tuh dia pas kita taruh kaki kita di situ, plak, itu posisi lutut kita itu harus tegak lurus sama pedalnya. Harus lurus, tegak lurus sama pedal. Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara ini sih lurus ya. Ya, jadi jangan kita terlalu begini nih. Oke. Kalau ini nih, pas jangan gini, tapi harus begini. Nah, posisinya. Jadi jangan begini. Emang nggak boleh gambar ya, dok ya? Kerjain. Maaf dok, ini kan buat viewers yang lagi hobi-hobinya goes nih, biar nggak cedera gitu kan dok. Itu tadi ya. Karena pasti dampaknya kalau saya bisa nangkep, kalau untuk posisi dari stang dan juga saddle-nya itu ngaruhnya ke tulang punggung ya dok ya, tulang belakang. Bisa, benar. Ya. Kalau tadi yang aku peragain pedal tadi yang lututnya terlalu maju ke depan, itu bisa ntar orang jadi sakit di paha atau lutut. Karena terlalu berat dia stres di lututnya. Oke, jadi makanya kalau misalnya ngalamin mungkin lagi habis sepedahan terus merasa sakit-sakit, selain juga harus dicek apakah terlalu berlebihan durasinya, bisa cek juga udah bener belum tuh posisinya gitu ya, udah ergonomi belum gitu ya. Oke. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih precise Mbak, itu tuh ukuran frame sepeda itu tergantung tinggi badan orangnya juga. Oke, gimana tuh aturannya dok?
itu ada tabelnya lah, pokoknya ada tabelnya, dia tinggal nyesuaiin aja gitu. Ya untuk tinggi badan sekian, itu frame-nya sekian gitu nomornya. Jadi ada size-nya, kayak sepatu aja ada size-nya kan. Jadi Hmm. frame pun juga sebenarnya ada batasnya. Jadi kenapa kita kalau misalnya emang mau beli sepeda, aku sih saranin cobain dulu. Terlalu pas nggak sama kita gitu. Pas nggak sama kita ukurannya kayak gitulah. Oke, karena itu Gitu. balik lagi, jangan sampai niatnya mau olahraga biar sehat, tapi malah justru menimbulkan cedera ya dok ya. Iya benar. Dok, ini ada pertanyaan dari Dio Dea Gemilang Putra. Dia bilang, dok, apakah benar kalau pernapasan yang benar saat goes itu membuat keringat kita semakin banyak keluarnya? Pernapasan yang benar apa kayak oke gini. Ngaruh nggak dok? Jadi kalau Jadi kayak, Jadi gini Mbak, kalau kita bicara keringat itu aku mau sekali lagi mengingatkan bahwa keringat itu bukan kita ngomongin kalori, bukan kita ngomongin lemak, bukan juga ngomongin pernapasan sebenarnya. Kayaknya nggak terlalu nyambung. Gampangnya gini, nah, coba keringat itu merupakan sebuah mekanisme untuk melepas panas. Intinya kalau misalnya tubuh kita semakin panas, maka keringat semakin banyak. Apa yang bikin tubuh kita semakin panas? Kalau dari kita dari sisi latihannya ya mungkin semakin tinggi intensitasnya berarti makin panas dong tubuhnya kan. Makin gerak, makin kenceng, makin powerful, makin panas, makanya makin keringetan. Tapi nggak cuma soal latihannya sendiri. Contoh, udara paling gampang. Kalau udaranya lagi lembab, lagi panas, ya keringetannya makin banyak. Karena kan panas tubuhnya makin susah dilepas ya. Jadi akhirnya tubuh tuh effortnya lebih gila untuk melepas panas dan akhirnya keringatnya makin bercucuran. Ya, terus contoh pakaian. Banyak teman-teman, nah ini aku juga mau ingetin ya nih ya, ini terlepas dari sepeda, kemarin kalau latihan itu pakai jaket sauna, jaket plastik tuh, jaket parasit. Nah, banyak orang yang emang sengaja dia pakai jaket itu untuk bikin keringetan. Keringatnya makin banyak gitu dok, karena asumsinya adalah semakin banyak keringat, semakin banyak lemak yang terbakar gitu kayak tadi nih. Nah itu yang pengen kita lurusin tuh Mbak. Jadi apa namanya? Ya kenapa pengen kita lurusin? Karena itu bengkok, itu pengen kita lurusin. Artinya bahwa yang anggapan orang itu makin keringetan, makin banyak lemak yang kebakar itu kurang lurus, makanya dilurusin. Tadi benar-benar bengkok-bengkok tuh ya dok. Makanya artinya yang namanya keringetan itu dia pure benar-benar kita ngebahas seberapa gampang panas tubuh dilepas, semakin susah maka makin keringetan. Jadi kalau dibicarain tadi soal napas kayaknya nggak ada hubungannya setahu saya, maksudnya nggak ada direct influence. Kurang relevan ya dok ya. Jadi kurang sama halnya dengan itu tadi mengaitkan antara semakin keringetan semakin banyak keluar atau kebakar lemaknya, itu juga kurang relevan ya dok ya. Nggak itu nggak. Jadi memang mendingan pakai pakaian yang enak, keringatnya nggak banyak keluar, yang menyerap keringat gitu kan. Tapi tadi kita bisa fokus sama tadi intensitas kita gitu. Jadi itulah yang akan menentukan berapa banyak kalorinya, berapa banyak lemak yang kepake, itu dari gimana kita geraknya gitu. Oke, dok, ini juga ada pertanyaan nih terkait dengan sepeda dari Anda_Adel. Dia nanya, dok, kalau untuk sepeda lipat sendiri posisi yang benar gimana? Sama ya dok ya dengan yang tadi dokter udah jelaskan berarti? Kurang lebih sama. Kita kan bicaranya kan tadi kan posisi gini. Kalau sepeda lipat itu dia yang agak unik adalah biasanya dia si tiang saddle-nya tuh agak tinggi. Karena dia kan emang didesain dia si frame-nya kan pendek ya. Frame-nya kan dia ceper. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara posisi ya kurang lebih sama. Dimana kita juga jangan sampai terlalu bungkuk. Ya jangan sampai bungkuk banget, jangan sampai tegak banget. Terus jarak antara saddle sama pedal tadi yang aku bilang, yang aku peragain sampai naik-naik bosan ke atas itu jangan terlalu dekat. Tegak lurus ya dok ya. Iya, jadi gitu kakinya. Iya, jangan sampai kakinya itu begitu doang sih terlalu nekuk gitu loh. Terlalu nekuk, jadi akhirnya bikin tadi lututnya sakit, pahanya sakit gitu. Dok, ini ada dari Michelle yang pertanyaannya menurutku juga penting nih dok. Sebelum mulai goes itu kan harus pemanasan ya dok. Nah, ini kita lupa nih kadang-kadang dok. Nah, iya, jadi setiap jenis, setiap bentuk latihan fisik apapun itu, kita mau zumba, mau lari, sepedahan, apapun itu segala macam, memang sangat baik apabila kita bisa mulai dengan warming up. Cuman gini, ini pertanyaan siapa tadi namanya? Mbak siapa? Michelle. Mbak Michelle ya.
Jadi aku mau Mas, sedikit mas, mas, dok. sorry Mas Michelle. Oke, Mas Michelle, kalau kita bicara warming up, aku mau mengingatkan kembali karena banyak juga yang masih agak-agak ketukar-tukar. Ada beda antara warm up sama stretching. Banyak orang yang gini nih. Oke, Oke, kita gimana tuh? pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu ya. Oke, yuk, 1, 2, 3. Itu bukan pemanasan. Itu stretching Itu namanya. adalah stretching. Oke. Kalau kita bicara pemanasan, kita mau memanaskan sistem kardio dan pembuluh darah. Kita mau Dengan cara? melancarkan sirkulasi darah ke otot misalnya, dan juga memanasin apa biar jantungnya ready lah. Nah itu caranya gimana? Hmm. Kita melakukan pergerakan, ya mau goes-goes santai, mau dynamic stretching yang banyak bergerak gitu loh, model dinamik warm up maksudnya, yang banyak pergerakan-pergerakan begitu, supaya nadi kita jantungnya pelan-pelan naik, kemudian rentang geraknya sekalian juga terfasilitasi, tapi tadi bukan yang statis begitu modelnya. Nah, kalau kita bicara mau safe, memang kita pilihnya yang barusan, yang warm up, yang kita menghangatkan dan melancarkan sirkulasi, memaksimalkan ruang rentang gerak juga sekalian. Dan itu yang butuh. Kalau kita bicara itu butuh untuk sepedahan, mau lari, mau zumba, whatever, butuh. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan itu warm Durasinya up. berapa lama tuh dok? Antara pemanasan, kemudian inti dari olahraganya sama pendinginan itu pembagiannya seperti apa dok? Biasanya kalau kita bikin warm up itu sekitar 5-10 menit lah. Dengan warm up 5-10 menit udah cukup. Kemudian intinya terserah kita tergantung programnya berapa lama kan. Kan orang-orang beda-beda dosisnya tadi. Cooling down-nya 5 menit 10 menit juga cukup. Oke, Gitu. tapi kalau untuk ngomongin selain itu nih dok, kalau ngomongin soal waktu goes gitu kan dok, ini ada dari Raji Maula yang dia mau tanya, sebenarnya goes malam hari itu bagus nggak dok? Oke. Apakah lebih baik justru di pagi hari atau gimana dok? Jadi kalau memilih nih, kita mau milih nih ya, Mas Raji ya? Mas Raji. Kalau Mas kita, Raji Maula. iya Mas Raji mau. Kalau kita bisa milih, sebenarnya yang paling best itu ya pagi-pagi sebenarnya. Kenapa? Pertama, udara masih fresh ya kan, masih seger gitu kan, burung bercuit-cuit gitu kan, kayaknya enak gitu. Yang kedua, efek yang kita dapat positif dari si olahraga yaitu kayak perasaan seger, perasaan terang, ceria, dan fokusnya juga bagus. Itu bisa ngebantu kita untuk menjalani kerjaan kita sehari-hari gitu kan. Misalnya Mbak Mei nih mau siaran gitu kan, mau siang-siang gitu let's say. Paginya olahraga, itu siangnya kan jadi wow gitu. Halo pemirsa gitu kan, sampai mungkin nanti orang-orang pada kaget semua, itu kenapa Mei gitu. Jadi ayam-ayam nggak kagetnya enggak ya? ya bisa ayam-ayam gitu kan. Nah itu jadi yang bisa membantu kita untuk kerja sehari-hari. Nah tapi banyak banget nih orang-orang yang, dok gue nih berangkat kerja jam 5 pagi karena rumah gue jauh banget sama tempat kerja gue gitu kan, nggak mungkin lah gue mau latihan jam berapa, jam 3 subuh kan, nggak mungkin gitu kan. Untuk orang-orang kayak gini ya mau nggak mau kita bisa bikin adalah malam lah, latihan malam hari gitu. Cuman pertama yang aku pengen ingetin adalah kalau kita latihan malam, cari tempat yang aman ya, apalagi sekarang sepeda juga mulai banyak itu ya, kasus-kasus pembegalan segala macam. Betul dok, ya. betul. Jadi dari segi safety kriminal, terus juga safety ini kayak pencahayaan. Jangan sampai kita tiba-tiba masuk got gitu kan, gara-gara nggak kelihatan ada got gitu kan, atau galian PLN gitu contoh misalnya yang nggak kelihatan. Nah itu yang memang kita mesti cari tempat yang terang dan juga yang aman lah. Terus kemudian juga gini Mbak Mei, ada satu teori yang lucu, nggak lucu sih, yang menarik lah. Itu dikatakan, aku baca dari teman-teman BMKG, itu kalau malam hari itu di ketinggian manusia, di ketinggian kita, maksudnya ketinggian kita beraktivitas, itu polusinya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena saat malam hari itu kan dingin udaranya. Polutan sepanjang hari yang tadinya bersemayam di atas, karena dia dingin, dia turun bawah. Turun bawah sampai ke dekat permukaan kita, permukaan tanah. Kecuali kalau teman-teman olahraganya di atas gedung atau di atas helikopter gitu misalnya, jadi mungkin itu aman. Tapi kalau lari atau sepedahannya dia di bawah ya takutnya masih di jalan raya gitu kan, masih di jadi bisa dibilang coba cari tempat yang jauh dari traffic, yang kayak udaranya juga bagus ya, yang nggak banyak asap knalpot dan sebagainya. Nah, yang ketiga, yang paling penting sebenarnya kalau menurutku, yang paling jelas-jelas harus diperhatikan, jangan sampai olahraga itu ganggu jam tidur kita. Jangan sampai gara-gara olahraga terus tidurnya jadi molor gitu. Jangan sampai gara-gara olahraga tidurnya jadi kurang. Itu yang kita nggak mau. Dan mesti diingat, orang habis olahraga itu
Saya sih nggak pernah yang lihat orang habis tidur, habis lari langsung tidur gitu, nggak pernah. Pasti paling nggak dia butuh waktu untuk pendinginan dulu, untuk tubuhnya Aha. itu adem dulu, untuk keringatnya kering dulu orang bilang lah ya. Kemudian nanti ada periode namanya afterburn Mbak Mei, di mana udah beres latihan tapi masih tinggi nadinya, kemudian Oke. badannya masih anget gitu kan. Nah itu tuh Hah. pada beberapa orang itu bisa bikin susah tidur. Mhm. Dan ada penelitian juga yang bilang kalau orang yang terlalu dempet jarak antara latihan dengan jam tidurnya itu dia bisa mempengaruhi kualitinya. Jadi meskipun Oh, oke. kuantitinya nggak apa-apa, tapi kualitinya bisa terpengaruh. Dia disiplinnya jadi kurang karena dia terlalu dempet sama Hmm. latihan fisiknya. Jadi Sama latihan jadinya fisiknya. coba dijarakin. Jadi kalau bisa dijarakin. Waktu Misalnya saya idealnya antara berapa lama tuh dok jarak antara workout sama waktu tidur? kalau aku bisa bikin 2 jam. Oke, Jadi minimal 2 beres jam ya. workout, jadi 2 jam. Jadi harapannya begitu kita beres 2 jam itu udah pulih lagi tuh, jantungnya udah Oke. sudah pulih, nah kecepatannya, suhunya udah mulai reda, sudah mulai turun. Jadi segitu. Oke, siap. Dokter Dika, terima kasih banyak dok. Tapi terakhir ini mau tanya Ayo. nih dok, berarti bisa kita simpulkan panduan aman berolahraga di masa pandemi ini sebenarnya gimana sih dok? Oke, Dan bisa nanti dikaitin juga sama soal goesnya nih dok ya. Yang dari tadi oke, sebenarnya oke. udah dokter Dika sebutin juga. Silakan dok. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara olahraga secara umum dulu ya, yang Mhm. pasti ingat jaga jarak. Ingat bahwa Penting yang tuh ya. namanya iya, karena gini, ada apa namanya statement yang menarik dari WHO juga bilang, yang namanya penggunaan masker sekalipun itu tidak bisa mengkompromikan jaga jarak. Banyak orang yang udah pakai masker ini terus akhirnya usul-usulan sama orang lain, jangan. Jadi intinya meskipun pakai masker tetap jaga jarak. Kemudian tadi hygiene ya juga tetap, apalagi untuk olahraga yang sifatnya banyak sentuhan tangan. Itu mesti jaga hand hygiene karena itu juga bisa dilihat media penularan. Dan yang mungkin pengen aku sampaikan tadi juga sebelumnya, jangan kalau kita mau keluar rumah ya gini, yang paling safe di rumah, yang paling safe di rumah. Kalau mau Oke. keluar rumah sebisa mungkin Utamakan olahraga di dalam rumah ya dok ya. utamakan di rumah. Tapi kalau mau keluar, kalau bisa nggak usah rame-rame, sendirian aja. Kalau emang misalnya takut, ya nggak usah banyak, berdua, bertiga masih oke, gitu. Hmm. Nah, terus mungkin aku mau nyampe juga ke teman-teman yang sepeda nih. Tadi selain tadi kita bilang rombongan jangan gede-gede amat gitu ya, Karena kalau dari dikit-dikit aja. pemerintah juga maksimal batasin cuma 5 ya dok ya. Iya, setuju, setuju. Aku juga ini 5 aja. Nah, tapi yang pengen aku tambahin lagi khusus untuk bersepeda terutama ya, selain tadi kita bisa jaga jarak, kemudian pakai masker kalau emang kita mau ke tempat yang rame, Betul dok. adalah ya jangan dibiasakan datang latihan nongkrong. Tapi lebih baik datang latihan bubar. Pulang ke rumah Oh, masing-masing, nongkrongnya via Zoom aja. Nongkrongnya lewat itu aja, lewat Zoom aja lebih aman. Karena Zoom tidak menyebarkan virtual corona, semuanya ya jadi dok aman. ya sekarang. Itu aja semuanya. Jadi gitu. Baik, Itulah siap. yang bisa kita harapkan memotong rantai corona kita gitu. Ya karena gimana pun juga ini angka positifnya masih cukup tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat justru kok makin kesini nih makin apa ya nggak takut gitu ya, makin mulai abai dan jangan sampai Iya, corona terjadi ya dok ya. benar. Ya, betul. Ini cara kita untuk saling Gitu. jaga satu sama lain. Yoi, aduh, kok jadi adem ya dengernya ya. Ini juga kan cara kita berterima kasih nih sama rekan-rekannya Dokter Dika dan juga rekan-rekannya yang selalu ada di garda terdepan nih dok menghadapi virus ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Dika udah mau sharing-sharing lagi sama Sama-sama. Indonesia. Jangan bosan-bosan untuk sharing sama kami ya dok ya. Enggak, Dan juga enggak dong. terima kasih terus buat konten-kontennya Dokter Dika yang kreatif, informatif Terima juga, kasih. dan pokoknya pasti bisa mencerahkan yang galau-galau mendapatkan segala macam informasi. Buat Ya, teman-teman terima ini kasih masih banget. banyak yang tanya tadi aman nggak sepedahan atau olahraga pakai masker, terus gimana tata caranya? Mungkin bisa nanti dicek lagi di feednya CNN Indonesia karena nanti akan aku upload di sana, dan juga bisa cek-cek nih di feednya dari Dokter Dika, Instagramnya juga dari Dokter Dika karena setiap harinya banyak konten-konten yang informatif yang saya untuk dilewatkan. Iya, thank you very much. Terima Terima kasih banyak kasih. Dokter Dika sekali lagi, sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Ya, Terima thank kasih you. goes. Sehat buat semuanya ya. Siap, terima kasih dok. Jadi walaupun goes, tapi harus tetap aman dan sehat ya dok ya. Pastinya. Terima kasih dok. Sip. Selamat sore. Thank you ya. Sore, Sampai bye kembali. semuanya. Terima kasih. Bye.
Nah, itu tadi obrolan kita sama Dokter Dika udah ngebahas soal gimana sih sebenarnya panduan aman berolahraga, terutama buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi seneng-senengnya nih buat goes, buat sepedahan. Entah itu mungkin awalnya rencananya untuk ikut hype aja, tapi ternyata kalau kita melakukannya dengan porsi yang sesuai, waktu yang pas gitu, itu juga bakal bermanfaat untuk kesehatan ya. Tapi ingat, balik lagi harus difokusin nih tujuannya apa, jangan sampai tujuannya cuma buat eksis aja, buat konten aja, tapi juga harus dipikirin bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita terutama di masa pandemi seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi yang udah nonton dari tadi, udah ngasih pertanyaan juga. Nanti akan saya taruh di feed ini obrolan kita dengan Dokter Dika tadi. Dan buat besok chatroom masih akan kembali, tapi nggak di akun ini, akan ada di akun @cnnindonesia.tv. Bisa langsung nonton di sana. Temanya apa bisa langsung dicek juga nanti ya, karena akan ada surprise nih ya, akan dibawakan oleh rekan saya Rizky Harisnanda. Terima kasih semuanya udah nonton dan semoga informasinya bermanfaat.